Oke, sahabatku semuanya, kita lanjutkan lagi videonya tadi. Tadi kita baru menentukan memilih bibit yang unggulan. Tadi salah satunya adalah Diamond River satu, yang dua Pimpong. Nggak menutup kemungkinan varietas-varietas yang lain, monggo silahkan, banyak varietas. Yang kita sampaikan sekarang adalah varietas Pimpong sama Diamond River. Bagaimana tadi cara perbanyakan tanamannya, kemudian bagaimana cara mencangkoknya ya. Biasanya kalau mencangkok itu panennya sekitar hampir 5-6 bulan. Itu akarnya udah hitam coklat. Kemudian kalau yang susuan tadi ya antara 4 atau 5 atau 6 bulan. Yang tergantung di pengamatan tadi. Kalau memang 5 bulan sudah nempel atau 4 bulan sudah nempel sempurna, kita potong saja. Caranya gitu. Nah, langkah berikutnya setelah tadi sudah dipupuk, tanamannya bagus, kemudian berbunga. Terus itu yang menyerbuki siapa? Penyerbukan di bunga supaya pohon lengkeng ini berbuah lebat, biasanya diserbukin oleh satu kupu. Ini contoh nih, kupu coklat nih sedang menyerbuk bunga lengkeng yang sedang berbuah. Ini keberadaannya penting untuk penyerbukan supaya bunganya itu jadi buah yang lebat tadi. Salah satu kupu, terus ini ada tawon, ada. Ini kupu lagi gitu ya. Ini tawon gitu ya. Selain tawon ada lalat. Ini lalat, ini ada lalat. Jadi dia kan nempel, ada serbuk-serbuk itu nanti ke bunga lain. Jadi otomatis dia nyerbuki ke bunga yang lain. Tadi ada dua jenis tuh. Jadi antara yang bunga Pimpong juga berbunga, Diamond River juga berbunga. Jadi kupu ini yang dari Diamond River ke Pimpong. Nah, otomatis menyerbuki silang. Nah, itu presentasi jadi buahnya akan lebih bagus. Saya sarankan, rekomendasi saya, tipnya adalah menanam buah lengkeng atau buah apapun itu harus dua jenis yang berbeda. Harapannya supaya terjadi penyerbukan secara silang. Biasanya akan menyebabkan pembentukan buahnya akan lebat. Nanti kita lihat bagaimana buah yang sudah diserbuki. Itu tadi yang diserbuki oleh serangga. Bagaimana kalau kita? Sebenarnya kita juga bisa bantu penyerbukan kalau ada waktu. Caranya, bunga yang buahnya tadi lebat atau di bawah-bawah, kita potong, kemudian tempelkan ke bunga. Dari bunga Pimpong kita masukkan ke Diamond River. Dari Diamond River kita tempelkan bunga yang sedang mekar di Pimpong. Sebaliknya gitu. Itu juga akan membantu penyerbukan. Itu yang kalau terlibat oleh manusia. Kalau serangga sudah otomatis dia. Makanya serangga itu jangan terganggu. Syukur-syukur kita bantu penyerbukan oleh manusia. Itu caranya seperti itu, supaya berbuah lebat. Setelah berbuah lebat gimana supaya tidak terganggu oleh hama? Biasanya lengkengnya sudah mau tua, ya. Sebelum tua kita bungkus dulu. Caranya pakai anyaman bambu seperti ini. Ini ya di Lampung Metro, di Pak Sugiri. Ya, ini saya sedang berpose. Nah, ini didobelin ini pakai bambu. Ini juga pakai bambu. Ini saya hanya menceritakan kalau sudah matang. Ini varietas Sugiri ini kebetulan. Tebel, hitam, manis gitu ya. Dipanen di keranjang gitu. Nah, bagaimana kalau nggak dibungkus? Kalau nggak dibungkus sering terjadi. Kadang yang dibungkus pun masih kecurian. Ini ada kumbang, tanduk, ada dua. Ini tawon yang tadi menyerbuki, setelah jadi dia juga sebagai hama. Ya seperti inilah alam. Tapi untuk menghindari seperti itu harus ada pembungkusan. Itulah pentingnya pembungkusan, supaya tawon, kumbang, dan kelelawar tidak mengganggu buah lengkeng yang sudah panen. Ini contohnya. Ini juga penyerbuk sekaligus dia hama. Ini penyerbuk. Lah ini yang sudah dimakan habis, kosong nih. Contohnya nih kosong. Ini masih utuh karena ini nggak kebungkus ya. Ini hanya saya menyampaikan aja. Yang dibungkus pun relatif aman. Ada yang nyelonong ya, ini nyolong nih. Jadi lebah madu, kumbang, kemudian tawon gede gini itu dia seneng karena manis kan. Lengkeng yang sudah matang kan manis. Oke. Jadi sebaiknya harus dibungkus seperti ini. Relatif lebih aman. Di samping itu menjaga sinar matahari langsung, jadi kualitasnya bisa terjaga.
dibanding ini yang nggak kebungkus, itu resiko kena hama tadi lebih besar. Kalau yang dibungkus seperti ini lebih aman. Ini pakai jaring-jaring. Kalau di Metro tadi pakai anyaman bambu. Kalau ini ada di Bogor. Oke. Nah, kapan kita mau bungkus? Sebaiknya lebih besar dari ini. Ini yang masih pentil-pentil ya. Anggaplah sebesar kelereng, udah mau tua itu buru-buru dibungkus. Atau seawal mungkin kita bungkus supaya semua bisa kebungkus. Seperti ini nanti dibungkus pakai net itu, kayak gini net. Ya, tiap cabang dibungkus ya seperti ini. Terus dibantu oleh bambu supaya nggak nyampe tanah kalau sudah tua dulu. Seperti ini kan berat, nampung cabangnya itu kalau ke tanah, nyentuh tanah kalau nggak dikasih bambu. Ini makanya dikasih bambu nih, contohnya. Nah, selalu di lingkaran tanaman ini harus dibersihkan supaya gulma ini nggak berebut sama tanaman pokok, ngerebut makanan. Ini yang dibungkus. Ya, ini harus mulai dibungkus ya. Nah, ini macam-macam ya. Ini bungkusnya agak putih, ini yang agak merah. Sama-sama jaringnya juga dibungkus semua nih. Sebaiknya dibungkus semua. Ini sampai nyentuh tanah nih. Buahnya sampai nyentuh panah, sampai lebatnya. Makanya tadi supaya berbuah lebat gimana tipnya? Satu, diserbuki oleh serangga tadi. Yang kedua, dipupuk dengan cukup. Terus piringannya selalu dijaga. Biasanya kalau pupuk kan 4 bulan sekali. Kemudian diserbukin utama. Diserbuki oleh serangga maupun oleh manusia. Makanya berbuah lebat nih. Lebat sekali. Ini varietas Diamond River. Ini ditahan, ditopang oleh bambu, makanya dia aman. Ini juga sampai nggak kuat sampai nyentuh tanah. Tuh, lebat sekali, luar biasa. Kalau penyerbukannya sempurna antara dua varietas lengkeng tadi, wah lebatnya luar biasa nih. Contoh ya, ini, wah gambar yang kita ambil lebat sekali buahnya. Buahnya manis. Ini contohnya, kalau sudah tua kita cek bening terus berair sedikit, kita coba manis. Biasanya kadar gulanya lebih dari 15 derajat Brix. Jadi refraktometer panjang itu beli bisa dicek. Kalau di perkebunan besar biasanya dicek dulu kadar gulanya berapa. Kalau udah tinggi antara lebih dari 13 ke atas biasanya udah bisa dipanen. Skor 14, 15 itu bagus. Oke. Nah, ini contohnya. Lebat sekali buahnya. Terus kebunnya, rumputnya itu terlalu pendek, jadi nggak ganggu kalau kita panen atau memelihara tanaman. Ini kan pendek-pendek rumputnya. Buahnya lebat semuanya, ya. Kemudian bagaimana cara panennya? Panennya adalah tadi setelah dicek apa itu kadar gulanya udah tinggi dan kita cobain juga sudah manis, berarti kita harus segera panen, nggak boleh terlalu tua. Ya, kayak gini tadi. Ini udah siap panen, harus segera dipanen, jangan terlalu tua. Kemudian kalau yang masih agak kurang manis, mudah dipanen juga jelek, kualitasnya harus pas. Makanya perlu dicek refraktometer tadi, kadar gulanya ya, syukur-syukur di atas 13 Brix itu udah bagus manis. Untuk lengkeng manis seger. Nah, ini kalau kita buka seperti ini. Ini Diamond River nih. Nah, ini juga. Nah, ini kita potong di sini nih cabangnya, ini kita potong potong baru masukkan ke keranjang, dibawa ke pasca panen. Ya. Kemudian setelah di pasca panen seperti ini lagi. Ya, ini tadi awal diikat pakai keranjang ya. Kita potong kecil-kecil ya. Ini kan ada ranting-ranting kecil-kecil, kita potong, kita seleksi yang bagus-bagus, disortir istilahnya ya, pasca panennya ya. Yang nggak bagus dibuang, yang busuk, yang kena serangan hama dibuang. Akhirnya terseleksi yang ukurannya itu sama. Berarti kalau ukurannya sama, bulatnya, gedenya relatif sama, itu berarti kualitas bagus. Biasanya ke supermarket, di pasar-pasar, di toko-toko gitu ya. Gitu, seperti ini. Kemudian dibungkus-bungkus. Per bungkus itu biasanya 1 kilo atau setengah kilo, tergantung permintaan dari konsumen. Oke. Ini seperti ini bungkusnya. Nah, ini kan udah diseleksi bagus nih ya. Ini 1 kilo atau 2 kilo masing-masing ini. Nanti kalau konsumen mau beli sudah ada timbangannya, udah pasti gitu ya, sekalian.
Itu cara pasca panennya. Oke, itu yang kita sampaikan ya, dari pembibitan sampai pemeliharaan, kemudian cara penyerbukan sampai panen secara singkat, secara detail. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Semoga bagi pekebun siapa aja, mau kebun skala luas maupun skala terbatas, atau punya beberapa pohon lengkeng yang ada di halaman, nggak menutup kemungkinan kita bungkus supaya bisa panen. Biasa kelelawar, kumbang, tawon, ya. Kemudian lebah madu itu yang kalau sudah matang itu dia menyerbu pada buahnya, sebaiknya makan dibungkus. Itu tadi. Itu kesimpulannya di situ. Makanya kita ulang, kita ringkas. Jadi untuk menentukan tips supaya berkebun lengkeng yang berbuah lebat tadi, pilih kualitas yang bagus. Satu, kualitas Diamond Reaper itu berbuah lebat, kemudian pimpong, dan lain-lainnya masih banyak, kristal, terus apa-apa. Ini yang kita sampaikan itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah. Ya, ini yang saya sampaikan dari Rumahku Indonesia. Saya akan liput di video-video lain, kalau nggak salah, buah-buahan tropis Indonesia sebentar lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.